Halo Plus 62, kembali lagi dengan saya di DSK Lutfi. Korea terkenal dengan boyband dan girls bandnya, tapi apa jadinya jika Korea terserang virus zombie? Apakah zombinya akan menari-nari juga? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Goblok! Oke, kali ini saya akan menemani kamu dengan film zombie. Dan film yang saya angkat adalah Train to Busan. Menurut saya, Train to Busan merupakan salah satu film terbaik serial zombie, karena sang sutradara berhasil membuat para penonton tegang sekaligus baper. Mungkin Train to Busan sudah tidak asing lagi di telinga kalian, bahkan mungkin sudah menontonnya. Maka saya akan membuat kalian bernostalgia kembali dengan aksi tegang dan haru di film ini. Oke, saya tidak mau spoiler, karena kalian sudah pasti ada yang tahu dengan film ini. Kita mulai saja alur ceritanya dan intro. Awal film kita akan diperlihatkan beberapa petugas yang menggunakan APD. Di sini tampak terlihat bahwa para petugas itu sedang menyemprotkan cairan antivirus karena ada kebocoran di daerah biotek. Lalu bapak yang di dalam mobil pun memarahi petugas dan mengatakan, jika kau mau berhewan ternakku lagi, maka akan kuhabisi. Sepertinya kebocoran ini sering terjadi dan mengakibatkan hewan di sekitar itu mati. Lalu si bapak pun melanjutkan perjalanannya, namun si bapak tidak sengaja menabrak rusa. Tidak mau ambil resiko, si bapak pun melanjutkan perjalanannya, tapi ternyata rusa itu hidup kembali. Dan film pun dimulai. Scene pun berpindah ke salah satu perkotaan, dan ini adalah Seku. Seku merupakan seorang manajer investasi sekaligus seorang bapak. Namun sayangnya, keluarganya harus merenggang alias bercerai, sehingga membuat anaknya yaitu Suon bersedih, dan selalu ingin bertemu dengan ibunya. Namun Seku selalu mencari alasan agar Suon tidak bertemu dengan ibunya lagi. Hingga sewaktu-waktu, Suon sudah tidak tahan untuk bertemu dengan ibunya, dan Suon mengancam jika Seku tidak mengantarnya, maka Suon akan pergi sendiri. 혼자 갈 수 있어요. Oke, di sini saya agak belibet ngomongnya Seku Suon, takutnya malah tertukar. Saya akan mengganti namanya Suon menjadi Bunga. Di dalam kamar, Ibu Seku mengatakan untuk membereskan masalahnya dengan istrinya, karena pernikahan merupakan janji suci dan pernikahan tidak boleh ditinggalkan begitu mudahnya. Selain ajang untuk menyatukan dua insan menjadi satu, pernikahan juga merupakan ajang untuk perbaikan gizi. Dengan bermodalkan Rp2.000 dan baju batik, Anda sudah mendapatkan paket komplit sepiring makanan. Keesokannya mereka pun pergi berangkat ke rumah ibunya Bunga dengan menggunakan kereta KRL eksekutif jurusan Garut Sumedang. Busan, pokoknya mah gitulah. Namun di pertengahan jalan, mereka dikagetkan dengan mobil pemadam kebakaran. Ternyata ada gedung yang kebakaran. Sekaligus kejadian itu menjadi firasat yang buruk bagi mereka. Sesampai di sana, mereka pun langsung duduk. Situasi pun aman-aman saja dan dipenuhi lalu lalang seperti biasa. Petugas yang menyambut kedatangan, penumpang yang mencari tempat duduk, dan masinis yang bersiap untuk keberangkatan. Namun, ternyata ada penumpang yang mencurigakan masuk ke dalam kereta dan nampaknya dia terserang step yang membuat salah satu pekerja di sana khawatir. Namun tiba-tiba mereka pun yang sudah terkena gigitan tiba-tiba saja menjadi menggila. Seketika mereka yang selamat pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Seku dan Bunga pun berhasil selamat. Namun ketika pintunya akan ditutup, ternyata masih ada dua penumpang yang selamat yaitu Sanghwa dan Sanggyeong.
Namun, karena ada tekanan dari si bapak yang ngegorowok, si Seku pun menutup pintunya, tapi bagusnya tidak dikunci, sehingga Sangwa bisa membukanya. Sangwa pun marah ketika Seku menutup pintunya, tapi beruntungnya dihadang oleh istrinya. 다들 겁나니까 그런 거야. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti di Chainan. Namun naas, ternyata Chainan pun sudah terinfeksi dengan zombie-zombie pemakan uang rakyat. Aduh. Pemasinis pun mengatakan bahwa pemerintahan akan dialihkan ke Daijin, dan mereka pun akan diamankan oleh para tentara. Pemerintahan pun sudah mengatakan bahwa kasus ini sudah menyerang kota-kota besar di Korea. Seketika, berita ini pun membuat para penumpang frustasi karena keadaan ini. Sesampainya di Daijin, mereka pun keheranan karena keadaannya sepi dan tak ada tentara sama sekali. Namun mereka terus melanjutkan perjalanan menuju alun-alun kota, karena di sana katanya ada tentara, katanya. Sedangkan Seku berjalan ke arah yang berbeda, karena dia akan dijemput dan orang yang akan ke alun-alun kota akan dikarantina. Bunga pun menanyakan kenapa ayahnya berjalan ke arah yang berbeda, namun Seku tidak menjawabnya. Tiba-tiba saja ada orang yang ingin ikut dengannya. Dia tahu bahwa dia akan dijemput dan orang yang ke alun-alun kota akan dikarantina. Bunga pun kecewa karena ayahnya selalu mementingkan dirinya sendiri dan tak memikirkan orang lain. Itu sebabnya lah kenapa ibunya meninggalkannya. 말해줄래요? 수아나, 아빠는 그러니까 그런 거잖아요. Namun tiba-tiba ternyata semua orang yang di sana sudah terinfeksi. Mereka pun lari untuk menyelamatkan diri menuju kereta. Sedangkan Sanghwa, Seku, dan Yonggok menahan pintu untuk mengurangi kejaran para zombie. Tapi lagi-lagi zombie mah edan, kacanya pun retak dan pecah. Akhirnya mereka pun lari terbirit-birit menuju ke kereta. Di dalam kereta, ternyata gerbong yang dimasuki Songgyeong, Bunga, dan dua orang lainnya dipenuhi oleh para zombie. Tapi beruntungnya, Songgyeong tidak kehabisan akal. Songgyeong pun berencana untuk bersembunyi di kamar mandi dan meminta tolong pada suaminya. Tapi Sanghwa, Seku, dan Yonggok pun bersyukur karena orang yang disayanginya masih bernafas alias hidup. Tapi Sanghwa dan Seku dibuat kebingungan karena orang yang disayanginya salah masuk gerbong. Setelah dilihat-lihat, ternyata cuma berjarak 4 gerbong saja. Akhirnya mereka pun berencana untuk menyamarkan mereka dengan formasi yang tepat. Sanghwa yang badannya besar sekaligus mantan pelatih Smackdown berposisi di depan, Yonggok di tengah, dan Seku di belakang. Nih adegan yang paling seru di sini nih. Di pertengahan pertempuran, akhirnya mereka tahu bahwa zombie memiliki kelemahan terhadap gelap. Kesempatan itu pun digunakan sebaik-baiknya untuk melewati gerbong selanjutnya. Mereka pun lolos dan bisa bertemu dengan keluarga yang ia sayangi lagi.
Di WC, mereka pun berbincang untuk menyiapkan strategi lagi untuk menuju gerbang yang lebih aman. Dengan strategi yang tepat dan selalu melakukan arahan dari sang sutradara, mereka pun akhirnya bisa lolos dari para zombie. Tapi kehadiran mereka diketahui oleh Yongsuk karena dia tidak mau ambil risiko. Yongsuk pun menghasut para penumpang yang lain untuk tidak masuk ke gerbong mereka. Sedangkan Sanghwa menahan pintu dari para zombie. Namun naas, dia sedikit tergigit oleh zombie. Gila sih, di sini sad banget karena dia harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Tapi beruntungnya kacanya pun pecah karena terus dipukul oleh Yonggok. Namun Sanghwa tidak bisa ikut karena sudah tergigit. Sanghwa pun memberikan nama untuk anaknya dan berpesan kepada Seku untuk menjaga istrinya yang sedang hamil. 오지마 저기요. 가. 우리 딸 이름 상원이야. 쟤 좀 데리고 빨리 가. 가 이 새끼야 빨리. 우리 성경이 좀 부탁한다. 어? 빨리 가야 돼요. Mereka pun selamat. Seku pun langsung memukul Yongsuk karena jika gak ada orang yang ngesalin ini nih, pasti Sanghwa dan si nenek pasti selamat. Karena tak mau disalahkan, Yongsuk pun menghasut para penumpang lagi bahwa mereka sudah terinfeksi. Mau tidak mau, mereka pun harus berpindah ke gerbong lain. 이 새끼들 다 쫓아내야 돼. Tapi epicnya di sini, teman si nenek yang kesal karena ulah mereka langsung membuka pintu yang penuh zombie itu dong. Ya sudah pasti digigit ramai-ramai. Namun seperti film pada umumnya, orang yang ngeselin susah matinya. Dan benar saja, Yongsuk pun ternyata masih hidup. Di gerbong yang lain, Seku pun tiba-tiba saja ditelepon analis Kim dan mengatakan kalau Busan aman. Kemudian dia mengatakan kenyataan yang sebenarnya bahwa kejadian yang sedang mereka alami ini disebabkan oleh kebocoran di biotek yang ternyata proyek yang sedang dikerjakan oleh Seku. Wow! Namun mereka harus berusaha kembali karena jalan menuju Busan terhadang oleh kereta yang sudah rusak. Pak masinis pun mengatakan untuk berpindah kereta. Mau tidak mau, mereka pun harus mengalami kejadian horor lagi. Dan tentu saja, di tengah aksi perpindahan mereka, tiba-tiba saja ada kereta yang menubruk kereta yang lain. Sehingga Seku, Bunga, dan Senggyong harus terjebak di lorong penuh zombie. Namun berkat Seku dan aksi pengorbanan dari laki-laki yang saya tidak tahu namanya, mereka pun akhirnya bisa keluar. Sedangkan Yonggok dan Jinhae harus menjadi zombie karena ulahnya si Yongsuk. Kampret emang. Udah gitu, Yongsuk pun langsung menghampiri Pak masinis yang sudah mengambil kereta yang baru. Walaupun kepalanya saja, karena Yongsuk kelihatan kesusahan, Pak masinis pun membantunya. Namun untuk menambah rating dan dramatisasi film ini, sang sutradara memerintahkan Yongsuk untuk mengorbankan Pak masinis ke para zombie. Sedangkan Seku, Bunga, dan Songgyong melihat kereta itu juga. Mereka pun bergegas untuk menaikinya, namun para zombie pun mengikuti mereka dan mencoba untuk memberhentikan kereta tersebut. Sehingga terjadilah tumpukan berskala besar para zombie, tapi berkat usahanya Seku, para zombie pun bisa dia kalahkan. Seku tidak mengira bahwa masalah masih ada, yaitu Yongsuk ternyata sudah terinfeksi. Seku pun berusaha keras untuk melawannya dan akhirnya berhasil. Namun resikonya Seku pun harus tergigit. Gila sih, di sini harus set lagi. Seku pun terpaksa berpisah dengan anaknya. Sebelum berpisah, Seku pun memberitahu Sunggyun letak peda rem dan mengatakan beberapa kalimat pada anaknya Bunga. 선아, 아빠 말 들어. 아줌마 앞에 끝까지 꼭 붙어 있어야 돼. 알았? 하지마, 하지마.
Sesudah memberitahu mereka berdua, Seko pun keluar untuk menjatuhkan dirinya sendiri, sembari mengingat kenangan-kenangannya bersama anaknya Bunga.